Tapi yang sekarang kan impen bro. Perjuangan, ya dulu kita di 2016 itu pertama kali menikah, Adis kan sempat isi, terus kemudian akhirnya pada lolosnya janinnya tidak berkembang. Kemudian kita sempat juga tahun 2018 isi lagi, terus akhirnya memang harus diterminasi usia 5 bulan. Terus kita coba untuk nanya ke beberapa dokter. Azan nggak sih? Belum kan? Ya itu bocah. Ya jadi ini apa namanya, sempat usia 5 bulan dalam kandungan, akhirnya harus diterminasi. Terus alhamdulillah sih 2022 alhamdulillah kita dikaruniai anak. Sempat bayi tabung nggak sih? Sempat proses bayi tabung cuman nggak jadi, akhirnya pada waktu itu kita udah pasrah aja lah, bismillah. Karena sebenarnya juga sebetulnya kita nggak ada, dalam badan kita berdua tuh nggak ada apa-apa, nggak ada, bukan yang harus banget bayi tabung, nggak juga, cuman kita ikhtiarnya cobain semua hal gitu. Tapi penyebab dari tidak berkembangnya babynya itu apa? Ada dijelasin nggak sama dokter? Saat itu gua agak lupa detailnya, cuman ya memang pada waktu itu sih usianya 11 minggu, jadi memang nggak berkembang gitu loh. Dan nggak berkembangnya tuh pas kita datang tuh dokter bilang kayaknya udah nggak berkembang dari minggu lalu deh, udah gitu dokter. Terus akhirnya Kuret. Dikuret. Terus pas proses bayi tabung itu sudah ada rencana apa sudah proses gitu? Maksudnya? Yang bayi tabung yang mau ada Belum, itu mah pas udah anak yang kehamilan kedua harus diterminasi, baru kita proses bayi tabung. Tapi nggak sampai ya mas ya? Nggak sampai bayi tabung kan? Maksudnya sekarang kan normal gitu. Ya yang ini normal. Tapi mas gimana sih ketika perjuangannya sampai pada akhirnya sekarang sudah mempunyai baby ya? Mungkin gimana ketika itu perasaannya juga gimana bertahun gitu? Ya alhamdulillah, maksudnya kita dipercaya, dititipin anak oleh Allah, jadi ya kita insya Allah akan jaga dengan baik. Ya, gua juga sama Andis kan merasa bahagia lah pastilah, karena memang nunggunya kan 6 tahun kan lumayan. Alhamdulillah. Panggilan untuk keguguran kondisi Kak Adis gimana sih? Waktu yang pertama ya, gua nggak tahu deh istilah keguguran tuh buat yang nggak berkembang apa buat yang ini sih, gue masih nggak tahu ya, istilahnya beda-beda. Cuman ya waktu itu sih gue udah lupa rasanya, tapi kita sedih sih. Cuman itu semua tertutupi oleh banyak hal yang baik-baik juga. Tapi Penyebabnya apa? Karena keguguran itu sendiri. Lupa gue detailnya, asli gue lupa detailnya. Cuman kayaknya waktu itu dokter cuma nyaranin harus rubah pola hidup, pola kesehatan kita, pola makan kita, olahraga kita. Cuman itu doang sih. Mungkin ada faktor dari hal tersebut, cuman gue lupa detailnya asli. Tapi kalau dari Mas Gilang sendiri sehat ya, maksudnya tidak ada permasalahan apa-apa? Gue sih obesitas ya, cuman gue makanya sekarang lagi diet. Lu pada ngomong badan, gue mau ke nasi padang gimana dah. Ada rencana? Ketika tadi keguguran, ya sebelum keguguran, ini nggak drop kan? Dan gimana kita menguatkan hati agar kuat menghadapi cobaan itu? Waktu itu ya kita tetap sadar lah bahwa kan namanya anak, barang yang ada di badan kita, baju, celana, mobil, kendaraan, rumah, semua kan punya Allah. Jadi kalau Allah nitipin ya kita terima, Allah belum nitipin ya kita terima juga. Ya, mau gimana lagi? Gitu. Kita kan cuma manusia, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus ikhlas dan legowo walaupun ada rasa kecewa. Ya belajar ikhlasnya itu, prosesnya itu memang susah, tapi ya pelan-pelan. Terus apa? Nah, kedepannya mungkin apa hikmahnya dan agar kejadian itu tidak terulang kembali? Paling ini doang sih, kayak coba untuk jaga kesehatan gitu loh, maksudnya benar-benar konsultasi ke praktisi kesehatan, ke dokter yang benar-benar mengerti masalah itu, jadi kita nggak sembarangan lagi juga gitu. Ada keinginan mungkin untuk menambah lagi momongan? Ya insya Allah sedikasihnya aja, kita sih nggak menutup kemungkinan itu, tapi kita pasrah sedikasihnya aja. Nggak mencoba buat promil gitu, mungkin anak kembar pengen gitu? Nggak lah, sedikasihnya aja lah, orang dititipin dulu. Mas Gilang kemarin kan sudah keluar nih hasilnya, terus belum berhasil di pemilihan di caleg saat ini, seperti apa mungkin Mas? Nggak apa-apa, kan semua itu kan titipan. Teman-teman jadi wartawan, gua jadi yang diwawancarai, terus jabatan, kedudukan kan semua titipan. Suami, istri, pasangan semua titipan.
Kalau memang yang nitipin belum mau nitipin ya gimana, masa mau maksa, ya udah ikhlas aja. 5 tahun lagi mungkin ada keinginan untuk Yang pasti gue tetap di politik, gue akan tetap berpolitik. Jadi mengenai bagaimana 5 tahun lagi, ada kemungkinan besar gue tetap akan mencoba. Ikhtiar akan tetap gue jalani. Itu waktu apa? Dapil mana? Suaranya dapat berapa dan apa? Gue di Jakarta Timur, perolehan suara gue terakhir tuh gue nggak mau nanya. udah males, udah yang kayak udahlah partainya juga nggak masuk gitu. Mas, Tapi tapi apa yang salah pasangan maksudnya? Mesin politiknya nggak jalan atau gimana? Akhirnya nggak Banyak faktor. Gue nggak bisa beberkan satu persatu di sini, tapi banyak faktor. Salah satunya tentu adalah mesin partai. oh karena memang dari partainya tidak masuk jadi memang Enggak, dari suara gue juga dikit. tapi nanti kedepannya kan seperti apa nih untuk dunia perpolitikan? Dia akan tetap berpolitik, akan tetap melek sama politik. Kita akan tetap coba untuk masuk. Gue tetap akan berada di partai politik. Jadi ya, gue akan selain menjadi entertainer, gue akan tetap menjadi politisi juga. Terus dapat kabar juga setelah nyalek ternyata sakit, katanya itu seperti apa sih? Apa tuh? Pas Setelah lagi nyalek? ya katanya sakit, dapat kabar sakit juga kan? Dapat kabar dari mana lu? Seperti apa tuh? Iya. Dari berita-berita gitu mas. Itu sebelum, itu pas lagi nyalek, bukan pada saat selesai hasil. Legend ya? Hasan, Legend bener ya? buka dulu. Baru.